Perkenalkan, saya Luis Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa dari Telkom University, jurusan Desain Interior di kelas UDI 4606. Kali ini saya akan mempresentasikan Merancang Interior 4, yang dimana pada awal proyek ini saya akan menjelaskan definisi restoran, site analisis, dan analisis budaya, lalu mempresentasikan hasilnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan restoran itu apa? Restoran adalah bentuk bisnis yang menyediakan layanan makanan dan minuman dengan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian di lokasi yang tetap tidak berpindah-pindah. Untuk fungsi restoran di sini berfungsi sebagai jasa penjualan dan pelayanan kepada pelanggan dari jenis produknya. Tujuan operasional restoran yaitu mencari keuntungan, membuat puas para konsumennya pun merupakan tujuan operasional restoran yang utama. Selanjutnya di sini ada pendekatan yang saya ambil dari budaya Sunda, yaitu ekokultural. Ekokultural merupakan penggabungan dari ekological arsitektur dan kultural. Ekological arsitektur adalah konsep yang memadukan ilmu lingkungan dan ilmu arsitektur. Konsep ini memiliki pandangan terhadap model bangunan yang memperhatikan keseimbangan antara lingkungan alami dan buatan yang saling terikat antara bangunan, lingkungan, dan manusia. Kultural sama dengan budaya. Budaya adalah sesuatu yang dimiliki, dapat dilihat, dipikirkan, diketahui, dan dirasakan. Lalu pun dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. Untuk aspek fisik di sini, di budaya Sunda memiliki elemen alami berupa material alam, material bambu, dan kayu. Kolam air merupakan elemen khas arsitektur Sunda. Saung yang berdiri di atas panggung merupakan elemen arsitektur Sunda. Lalu pencahayaan yang hangat, dan terakhir detail motif yang berulang dipakai di berbagai platform. Untuk aspek non-fisiknya ada kebiasaan makan bersama-sama, ada makanan yang tidak menggunakan alat makan, melainkan menggunakan tangan, memiliki ciri khas alunan lagu Sunda, lalu ada minuman berupa teh hangat, memiliki ciri khas makanan yang pedas. Untuk lingkungannya, di sini memperhatikan keseimbangan antara bangunan, manusia, dan alam, dan juga budaya yang bersatu. Proporsi bangunan yang tinggi dan luas bersebelahan dengan alam atau vegetasi yang tinggi berada di area yang ramai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi banding. Untuk dari ketiga studi banding di sini ada rumah makan Pavilion Sunda, rumah makan Staf Sunda Cibiuk, dan Liwat Aset Strawberry Lembang. Berdasarkan studi banding dari 3 restoran yang berada di lokasi Bandung, dapat disimpulkan sebagai berikut. Studi banding 1 berada dekat dengan kota, vegetasi cukup baik, dan kualitas udaranya cukup baik. Studi banding 2 berada sedikit jauh dengan pusat kota, vegetasi yang kurang baik, kualitas udara yang kurang baik, akses langsung ke jalan raya utama. Studi banding 3 berada jauh dengan pusat kota, vegetasi yang baik, kualitas udaranya cukup baik, dan memiliki akses langsung ke jalan raya. Untuk studi banding 1 unggul dikarenakan dekat dengan pusat kota, sehingga restoran akan lebih ramai pengunjung. Dan restoran ini memiliki akses yang mudah ke jalan raya. Yang kedua ada sejarah. Sejarah di sini cukup beragam, tapi sejarah yang kuat berada di studi banding 3. Dikarenakan cukup jelas dan cerita di baliknya dengan cukup berat. Dan sampai sekarang memiliki banyak cabang di berbagai kota. Untuk pengelompokan ruangnya, area makan indoor memiliki kesimpulan di sini sama-sama memiliki meja dan kursi. Perbedaan di sini hanya meja dan kursinya saja. Untuk bagian lesehan, memiliki fasilitas berupa alas duduk yang nyaman. Perbedaan di sini hanya pada pembatas ruang. Untuk studi banding 2 memiliki fasilitas yang unggul dikarenakan pembatas ruang di sini dapat diperluas. Untuk toiletnya, studi banding 1 dan 2 cukup sama fasilitasnya, dan fasilitas toilet berdekatan dengan laki-laki dan perempuan. Sedangkan studi banding 3 hanya area wastafel saja yang disatukan dalam satu ruangan, tetapi untuk area toilet dipisahkan dalam berbeda
ruangan sehingga memiliki kenyamanan yang unggul daripada studi banding 1 dan 2. Untuk area bar di sini, studi banding 2 dan 3 cukup sama fasilitasnya, hanya berbeda di luasan meja. Tapi untuk studi banding 1 cukup berbeda karena tidak ada fasilitas bar, tapi memiliki kemungkinan yang dibuatkan minuman di bar lalu diantarkan ke meja. Untuk aktivitasnya di sini cukup sama di ketiga studi banding, hanya berbeda dengan ukuran, fitur fasilitas tertentu. Jadi untuk ketiga studi banding ini cukup nyaman dengan adanya aktivitas dan fasilitas yang sama, hanya berbeda pada parameter estetika dan penghawaan. Untuk layoutnya di sini yang studi banding 3 memiliki layout yang cukup besar. Untuk studi banding 1 dan 2 cukup untuk 50 sampai 40 orang saja. Pencahayaan di sini studi banding 1 cukup nyaman, sedangkan untuk studi banding 2 memiliki kecerahan yang cukup di lantai 2. Tetapi di lantai 1 sedikit redup. Untuk studi banding 3 memiliki pencahayaan yang redup sehingga terasa gelap, tetapi untuk beberapa bagian ruangan cukup nyaman. Untuk penghawaannya, studi banding 2 memiliki vegetasi yang rendah dapat memaksimalkan penghawaan yang dengan baik sehingga tidak terasa panas. Untuk akustiknya di sini semuanya cukup baik, tetapi untuk studi banding 3 lebih unggul karena lingkungan sekitar juga berada jauh dari pusat kota. Untuk keamanan di sini cukup baik dikarenakan mengikuti regulasi untuk tingkat komersil, tetapi tidak diperkenankan untuk melihat area dapur dikarenakan tidak memiliki izin secara resmi. Untuk material lantai, studi banding 2 dan 3 memiliki material yang berasal dari alam, sedangkan studi banding 1 hanya memiliki material berupa keramik dan berbeda-beda motifnya. Material dinding di sini memiliki kesamaan, yaitu memiliki unsur alam berupa kayu, bambu, dan bebatuan. Untuk material plafon, studi banding 1 memiliki kesamaan dengan studi banding 2 menggunakan gipsum, tetapi untuk studi banding 3 masih menggunakan material yang terbilang cukup keramik dikarenakan banyak menggunakan material kolom yang diekspos. Untuk aspek fisiknya, dari ketiga studi banding hasilnya cukup beragam dikarenakan perbedaan arah dan restoran dan ketinggian restoran, tetapi memiliki permasalahan yang sama, yaitu redupnya lampu di beberapa bagian pada setiap restoran. Untuk aspek non-fisiknya, ketiga studi banding ini memiliki kesamaan yang cukup baik dalam aspek non-fisik yang mempertahankan budaya Sunda itu tersendiri. Untuk lingkungannya, ketiga studi banding ini cukup baik kesamaannya dalam aspek lingkungan, yaitu sejuk dan asri, dan memiliki ciri khas bangunan yang terbesar, tetapi studi banding 1 kurang baik dalam mengatur keseimbangan budayanya. Untuk kesimpulan permasalahan studi bandingnya, pertama ada perlunya pendekatan arsitektur ekokultural. Restoran Sunda di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya cukup banyak, tapi tidak sedikit dari semua restoran memiliki keseimbangan ekokultural. Maka dari itu, untuk memperlihatkan lebih baik tentang ciri khas Sunda, diperlukan pendekatan yang berupa ekokultural, karena Sunda selalu berdampingan dengan alam dan budayanya. Yang kedua ada perlunya identitas yang kuat. Identitas yang kuat di sini memperlihatkan bahwa dari sisi manapun, ketika user melihat restoran perancangan ini sudah dapat menilai bahwa ini merupakan restoran Sunda tanpa perlu berpikir panjang. Yang ketiga ada perlunya sejarah restoran. Perlunya sejarah restoran untuk background story terbangunnya restoran ini dimulai dari awal terbentuknya sampai saat ini, agar pelanggan mengetahui ciri khas dari restoran ini. Yang terakhir ada implementasi budaya Sunda ke ruang interior, yaitu menjaga warisan budaya Sunda agar tetap hidup melalui ruang interior yang mencerminkan nilai dan filosofi tradisional. Untuk literatur budaya di sini, saya akan mengimplementasikan budaya Sunda di Bogor. Budaya Sunda di Bogor dikenal sebagai pusat kebudayaan di Sunda di Jawa Barat. Sejarahnya terkait erat dengan kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran abad ke-16 sampai 16.
yang menjadikan wilayah ini sebagai ibu kota kerajaan. Peninggalan seperti prasasti batu tulis dan situs arkeologi di sekitar Bogor menjadi bukti kejayaan masa lalu. Setelah kolonisasi Belanda, Bogor dinamakan Buitenshoek atau disebut tanpa kekhawatiran dan dijadikan pusat pemerintahan peristirahatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hal ini mempengaruhi arsitektur kota seperti Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor, yang kini menjadi simbol harmoni antara warisan kolonial dan budaya lokal. Budaya Sunda tetap dominan di Bogor, terlihat dari penggunaan bahasa Sunda sehari-hari, seni pertunjukan dan kearifan lokal yang bertahan di tengah modernisasi. Lalu pada budaya Bogornya yang mengambil untuk kujang. Asal-usul kujang dikenal sebagai senjata dan pusaka orang Sunda dari Jawa Barat. Menurut teori, lubang satu pada bilah kujang melambangkan lokasi kota Praja Sunda tahun 670 Masehi. Saat Tarumanegara dipimpin Maharaja Punawarman, kujang dianggap sebagai simbol peta. Pada 739 Masehi, saat Pajajaran Mangukuhan, kujang menjadi lambang nomor satu antara Sundapura dan Galuh menjadi Perjanjian Galuh. Penyebaran di luar Jawa Barat, kujang juga ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura, menunjukkan penyebaran yang luas. Untuk nilai estetika dan budaya, kujang tidak hanya dilestarikan karena nilai magis atau kesaktian, tetapi juga karena estetika, bentuk, dan kelangkaannya. Ada juga yang mencari kujang untuk tujuan pribadi yang bersifat rahasia. Asal-usul nama kujang berasal dari Kujawahyang atau Kudahyang yang kemudian berkembang jadi Kudihuang, mengarah pada figur Dayang Sumbi sebagai simbol awal sistem ketatanegaraan di Nusa Kening atau di Pantara. Perkembangan teknologi dan fungsi kujang ini melahirkan teknik Tosanagi, seni tempal logam bernilai tinggi. Kujang dibuat dari 3 unsur utama, baja, besi, dan pamor. Dalam perkembangannya, kujang hanya senjata tetapi juga alat peningkat kepercayaan diri, simbol status sosial bagi pemiliknya. Untuk penafsiran makna simbol kujang, yang pertama ada sindir, sipir, silip, siloka, dan sasmita. Kesimpulannya, kujang sebagai manifestasi filsafat dan ketuhanan. Ada simbolisme bentuk kujang mencerminkan ciptaan manusia sebagai mikrokosmos dari jagat raya. Kujang sebagai simbol negara dan ajaran. Kujang menjadi lambang Galuhna Nu Agung atau Galuh yang Agung. Dalam sistem kenegaraan Sunda, kujang disimbolkan sebagai Galudra Galuh Ratu Sunda. Meskipun ajaran tersebut bersifat abstrak, seni wayang bangsa Sunda berhasil mengimplementasikan ke dalam bentuk visual yang nyata. Untuk sejarah awalnya, sebelum zaman Pajajaran, kujang diperkirakan sudah ada sejak masa Tarumanegara. Tidak tercatat dalam prasasti, namun didukung oleh bukti arkeologi seperti situs Batu Kujang, temuan Kudi, relief Candi Suku, catatan Sir Stamford Raffles dalam History of Java. Untuk evolusi dan fungsi awal terbuat dari batu pipih, lalu diperkembangkan menjadi perunggu, digunakan sebagai alat memotong, menebas, dan senjata lempar. Untuk morfologinya tidak hanya mempresentasikan bentuk binatang, tetapi juga menghubungkan bentuk filosofis kehidupan manusia, mulai dari proses kelahiran, pertumbuhan, dan kehidupan. Pemaknaan ini selasar dengan tafsir Silik yang mengaitkan bentuk kujang dengan dinamika bentuk manuk dan juga kehidupan manusia sebagai makhluk spiritual. Simpulannya, kujang dipahami sebagai pusaka bernilai estetika, filosofis, dan simbolis dalam budaya Sunda. Nilai tersebut mengandung kekuatan mistis yang diyakini berasal dari Hyang Tunggal.
Untuk site analisis di sini, saya memilih Rolun yang berada di lokasi Telkom sejauh 1,9 km. Batasan-batasan di sini ada di utara ada gudang penyimpanan, di selatan ada toko bangunan, sebelah barat ada jalan raya utama, dan di timur ada vegetasi. Vegetasi di sini untuk bagian utara cukup besar dan untuk bagian selatan cukup sedang. View-nya juga di utara ada gudang penyimpanan, selatan ada toko bangunan, dan barat ada jalan raya utama, timur ada vegetasi. Kemungkinan yang dapat dijadikan pandangan sesuai dengan arah mata angin pada bagian utara berupa gedung penyimpanan, tapi tidak terlalu terlihat jika kita berada di lantai 1 dengan adanya batasan di tapak berupa dinding yang tinggi. Lalu pada selatan pun hasilnya sangat berbeda, yaitu view toko bangunan, lalu pada bagian timur berupa vegetasi yang memungkinkan dapat dimanfaatkan sebagai view di lantai 2. Pada bagian barat sini hanya merupakan akses jalan raya dan juga sebagai akses masuknya ke tapak. Aksesibilitas di sini hanya dari jalan raya utama di bagian barat. Kebisingan di sini cukup tinggi pada bagian barat dikarenakan merupakan akses jalan raya utama. Untuk matahari di sini cukup terasa ya pada siang hari, dan pagi hari pun tidak terasa cukup panas dikarenakan terhalang oleh vegetasi. Untuk angin di sini saya mengikuti data-data dari WeatherStack untuk kota Bandung. Untuk arah anginnya terasa sangat kurang dikarenakan tidak terasa anginnya tidak terasa cukup kencang karena bagian Bandung Selatan. Untuk konsepnya, saya ini mengundang pendekatan naratif dengan penggayaan tropikal minimalis yang berpadu dengan harmonis dengan nilai-nilai tradisional, khususnya filosofi Kujang sebagai simbol kesempurnaan, spiritualitas, dan warisan budaya. Nama konsepnya itu rupa sejati, diambil dari makna Kujang sebagai perwujudan manusia yang paling sempurna dan sebagai cermin nilai luhur masyarakat Sunda. Konsep ini menciptakan ruang yang bersih, alami, dan menenangkan, namun tetap kuat dalam identitas budaya. Untuk pendekatan desainnya, bentuknya terinspirasi dari siluet kujang, digunakan secara halus pada ornamen dinding, bentuk lampu gantung, dan pola pada partisi kayu. Untuk warna, di sini menggunakan warna earth tone, seperti warna putih tulang, coklat kayu, hijau daun, dan abu-abu batu. Material di sini menggunakan material alam, kayu solid, rotan, bambu, batu alam, dan logam dengan finishing rustic atau menggambarkan kekayaan alam serta karakter pasangan. Fungsi dan suasananya itu mengalir dengan pencahayaan alami yang maksimal dan sirkulasi udara tropis. Tanaman indoor tropis menjadi bagian dari interior, menghadirkan kesegaran dan pesan hidup. Area makan didesain dengan hangat dan tenang, menggunakan furnitur ramping bergaya minimalis tropis namun bertekstur alami. Fungsi dan suasana selanjutnya, dinding galeri menghadirkan cerita dan filosofi kujang, merepresentasikan berbagai macam bentuk kujang. Ornamen dengan pola pamor, terjemahkan berbagai pola ukir geometris, dan cetak emboss pada beberapa permukaan interior. Makna simbolisnya rupa sejati bukan hanya desain, tapi juga penghormatan terhadap nilai-nilai luhur masyarakat Sunda, menyatukan masa lalu dan masa kini dalam satu ruangan yang hidup dan bermakna. Ketentuannya, kujang sebagai simbol kesempurnaan dan warisan budaya menjadi dasar dalam menciptakan ruang yang bersih, alami, dan menenangkan. Konsep desain yang mengutamakan keseimbangan dan harmoni, menggambarkan kesempurnaan dari filosofi kujang. Bentuk dan estetika siluet kujang diterjemahkan dalam bentuk halus pada ornamen dinding, lampu gantung, dan partisi kayu. Penggunaan pola dan bentuk geometris yang terinspirasi dari kujang menciptakan kesan modern namun tetap memuatkan makna budaya.
Material alami seperti kayu solid, rotan dan bambu, batu alam dan logam menggambarkan kekayaan alam dan karakter personasi. Material ini menghubungkan unsur alam dengan filosofi kujang yang mencerminkan hubungan manusia dan alam. Warna yang mendalam, palet warna ini menggunakan earth tone, menciptakan suasana yang tenang dan alami, memperkuat kedamaian spiritualitas yang tercermin dari filosofi kujang. Penggunaan tanaman tropis, tanaman indoor tropis yang digunakan dalam desain memperkuat suasana alami dan hidup. Untuk dinding galeri di sini menampilkan representasi bentuk berbagai macam kujang, mengaitkan filosofi kujang dengan cerita budaya Sunda melalui elemen visual kontemporer. Jadi image di sini saya mengambil material untuk dekat dengan alam dengan berbagai macam tanaman dan juga material-material yang dekat dengan alam seperti tekstur bebatuan dan juga berbagai macam pola seperti kujang. Untuk hasilnya saya implementasi menggunakan material alam seperti marmer, kayu, dan juga berbagai macam tanaman untuk menyeimbangkan konsep ekokultural yaitu dekat dengan alam. Di sini merupakan area indoor dining. Selanjutnya juga di sini menggunakan konsep alur yang mengalir dari entrance hingga ada area-area makan. Ada area makan di sini memiliki konsep kebersamaan. Jadi dengan konsep open space, tetapi tetap memiliki privacy. Untuk area VIP di sini menggunakan ornamen-ornamen kujang seperti pada dinding, menggunakan siluet kujang, dan juga untuk implementasi alamnya dengan menggunakan material-material alam pada dinding dan lantai. Di sini ada area waiting ataupun dining, tetap menggunakan konsep yang dekat dengan alam, yaitu bertatapan langsung dengan area alami seperti pohon yang tinggi ataupun tanaman-tanaman yang banyak. Ini pada bagian outdoor tetap menggunakan konsep yang dekat dengan alam. Implementasi ruangnya cukup sangat dekat dengan alam seperti bebatuannya. Lalu untuk area lantai 2, di sini area minum, area bersantai-santai dengan konsep kebersamaan juga. Lalu untuk area latihan di sini lebih private karena ada pembatas ruang dan juga area sirkulasi yang cukup mengalir. Sekian dari saya untuk presentasi merancang 4. Terima kasih.